Oke, apakah bisa melihat dengan jelas full screen, teman-teman? Bisa, Kak. Bisa, Pak. Oke, oke, saya akan mulai ya, teman-teman. Hari ini saya akan berbicara tentang komposisi dalam fotografi. Ya, seperti saya jelaskan tadi ya, komposisi itu kalau kalau secara teori itu gampang, teman-teman. Sederhana dan gampang. Apalagi bagi teman-teman yang sudah belajar nirmana di semester awal ya, di semester awal. Karena kalau kita belajar nirmana itu adalah basic kita untuk mengenal komposisi di seni rupa. Nah, fotografi itu bagian dari seni rupa dan kita bisa mengadaptasi apa yang ada di nirmana itu. Itu ya, komposisi dalam fotografi. Nah, ada genre yang spesifik ya, ada eksplorasi fotografi atau genre eksplorasi fotografi yang spesifik di komposisi. Itu namanya hidden design fotografi. Ya, jadi genre ini belum terlalu familiar ya, tapi ada beberapa fotografer yang menspesifikkan di hidden design fotografi ini. Ya, nanti biasanya yang dieksplorasi itu benar-benar persoalan-persoalan komposisi ya, komposisi atau nirmana fotografi gitu ya. Nah, saya akan mulai ya mengenai komposisi ini. Nah, saya akan mengambil 3 prinsip utama dalam nirmana ya. Jadi di nirmana itu ada banyak komposisi, tapi saya akan mengambil 3 saja yang akan saya gunakan di fotografi. Ya, jadi 3 ini yang paling sederhana, paling gampang, teman-teman, supaya Anda lebih mudah ya. Kalau menghafal terlalu banyak kan biasanya malah cepat hilang. Jadi saya hanya akan ambil 3 saja. Nah, itu uh, yang pertama itu adalah irama, ya, irama. Kemudian yang kedua adalah dominasi. Nah, yang ketiga ini adalah balance atau keseimbangan. Jadi ada 3 prinsip nirmana yang saya adaptasi untuk fotografi. Nah, saya akan mulai dulu dari irama. Nah, irama itu hubungan pengulangan unsur rupa ya. Jadi apa yang memiliki hubungan pengulangan itu ada unsur-unsur seni rupa seperti bentuk, raut, warna, value dan tekstur. Nah, supaya teman-teman mudah untuk menghafalkan, jadi keywordnya itu di sini aja supaya mudah. Itu ada di pengulangan. Ya, jadi komposisi irama pengulangan ini. Nah, irama itu atau irama pengulangan ya itu dibagi lagi menjadi 3 ya. Jadi ada irama repetisi. Yang pertama itu adalah irama repetisi. Irama repetisi itu pengulangan yang ekstrim atau copy paste ya, sama betul objeknya di copy paste sama terus berulang-ulang. Kemudian ada irama transisi ya atau objeknya itu diulang tapi ada perubahan sedikit demi sedikit ya atau berdekatan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu irama oposisi ya atau perulangan acak ya, perulangan acak. Nah, ini nanti kalau kalau misalnya dikaitkan dengan nirmana itu biasanya kan objeknya kan menggambar sendiri. Ya, tapi kalau di fotografi itu kita cari. Makanya disebut dengan hidden design fotografi ya. Saya akan mulai dulu dari irama repetisi. Nah, ini contoh irama repetisi ya. Saya akan jelaskan. Irama repetisi itu kan tadi kan eh, pengulangan objek yang sama persis berulang. Jadi kalau misalnya ini ada kotak begini ya, artinya objek kotak ini akan berulang terus sama persis dengan ukuran yang sama, warna yang sama, spasi yang sama, dan terus berulang. Jadi pola ini akan berulang. Itu yang namanya irama repetisi. Ya, nah ini maaf ini karena saya menggambar pakai tangan, jadi mungkin kotak merahnya ini tidak terlalu rapi. Nah, tapi kalau kita lihat contoh di sini, ya ini kita bisa lihat irama repetisi itu ada pada background ya atau pola pattern kotak-kotak ini ya ini.
sama terus. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini. Nah, contoh lagi ya, contoh lagi. Nah, ini. Nah, ini juga kita bisa temukan beberapa pola yang berulang ini. Ini misalnya ini adalah kotak ini. Ya, kotak ini berulang di sini terus. Ya, ini akan sama terus. Nah, kemudian kotak ini sama ya. Kemudian kotak yang ini sama yang ini juga sama. Nah, ini jadi ada beberapa objek ya atau beberapa pola yang ada di dalam foto ini. Nah, ini tetap kita sebut dengan repetisi karena seperti benar-benar dia di copy paste ya, sama ya. Ya, meskipun ada kotaknya itu ukurannya berbeda tapi polanya itu tetap sama. Nah, kemudian kalau yang sebelah kanan, ini ada foto cotton bud. Kita bisa lihat polanya itu adalah pattern tekuan ini. Nah, ini sama. Nah, ini polanya repetisi, karena dia benar-benar seperti di copy paste. Nah, kemudian garis ini juga sama. Ya, ini juga repetisi. Yang di bawah ini, gagangnya ini. Ya, gagangnya ini juga repetisi. Sama. Nah, jadi dua foto ini masuk ke irama repetisi. Nah, lalu ada yang namanya transisi. Ya, transisi itu berulang objeknya sama, tapi dia ada perubahan sedikit demi sedikit. Nah, contoh kalau misalnya ada objek kotak, dia kotaknya makin lama makin kecil. Ini transisi. Ya, atau garis. Ya, atau garis. Dia makin lama makin kecil, atau bisa makin besar, tapi dia perubahannya makin berubah sedikit demi sedikit. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, bisa juga misalnya ini bulat, ya bulat. Nah, kemudian makin lama makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Kemudian jadi lebih besar lagi. Nah, intinya ada semacam transisi ya atau gradasi bentuk di dalam objek itu. Nah, ini kan objek foto ini kan kita bisa ini kita katakan transisi karena dia mengecil ya. Jadi ini makin lama mengecil, kemudian mengecil dan seterusnya. Itu. Ya, ini yang namanya transisi. Nah, contoh lain lagi, nah ini juga transisi. Ya, di sini nih kita bisa lihat ini ada transisi. Ya. Nah, kemudian tangga ini juga transisi. Transisinya di mana? Nah, kita lihat kotak di sini. Ya, ini ada perubahan bentuk sedikit demi sedikit. Ya, ada makin lama makin kecil dan seterusnya sampai di sini. Nah, ini juga transisi. Ya, memang iramanya transisi itu bisa bervariasi ya. Jadi itulah yang membutuhkan kepekaan dari optik kita atau mata kita untuk bisa menangkap objek tersebut. Ya. Nah, ini juga transisi ya. Ini jadi makin kecil. Nah, kotak-kotak di sini ini juga makin kecil. Ya, ini ya. Nah, kemudian ini ada garis ini juga transisi ya. Garis tekuan yang ada di dalam foto ini. Jadi ini foto-foto ini saya ambil di atap ya, ada atap. Kemudian yang sebelah kiri ini saya ambil di jembatan layang Kalibanteng. Nah, ini contoh ya. Contoh. Nah, ini juga sama transisi. Ya, transisinya di mana? Nah, transisinya ada di pola ini geometrik dari tangga ini. Ya, ini transisi. Ya, perubahannya sedikit demi sedikit. Gitu. Nah, ini contoh. Nah, lalu ada irama oposisi. Ya, irama oposisi. Nah, ini kalau saya jelaskan dengan bahasa nirmana, oposisi itu kan tadi pengulangan secara acak. Jadi misalnya objeknya adalah bundar semacam ini. Ya, misalnya ini objeknya adalah bundar. Nah, bundar ini berulang tapi acak. Nah, ini adalah oposisi. Nah, ini acak. Nah, sama juga ini kita bisa lihat objeknya ini ya. Objek bendera ini
ini kita bisa katakan oposisi ya. Atau kita bisa lihat pattern-pattern yang ada di dalam air ini kecil-kecil ini. Ini kan acak ya. Gitu. Sama juga dengan bentuk dari siluet warna dari manekin ini kita juga bisa katakan ini oposisi ya, karena apa namanya, dia acak ya, diacak. Dia mengambil pola bentuk tubuh manusia kemudian diacak ya, diberantakin lah kira-kira seperti itu. Nah, ini juga kita bisa oposisi. Oposisinya dari mana, Pak? Ini misalnya, yaitu garisnya ini. Garis-garis ranting ini, karena dia itu polanya dia mengambil pola garis. Nah, kemudian garis itu acak ya, acak berupa siluet acak ya, ada yang tebal, ada yang kecil, dan dia acak ya, saling menabrak dan lain sebagainya. Ini kita bisa sebut oposisi. Nah, kemudian prinsip yang kedua itu adalah namanya dominasi. Nah, dominasi ini kalau bahasa Nirmana ya, tapi biasanya kalau bahasa fotografi kita biasa sebut dengan istilah point of interest atau POI. Ya, point of interest itu bisa dikatakan adalah objek yang menyita perhatian, objek yang akan mencuri fokus dari mata kita. Nah, itu namanya point of interest atau POI. Nah, POI atau dominasi tadi itu dibagi lagi menjadi dua. Jadi yang pertama itu kontras distort, ya. Yang kedua yaitu kontras ekstrim. Nah, ini. Nah, apa itu kontras distort dan apa itu kontras ekstrim? Nah, ini contoh kontras distort ya, atau point of interest, tapi dia perbedaannya tidak terlalu mencolok. Ya, jadi kontras tapi kontrasnya itu tidak terlalu mencolok. Itu yang disebut dengan kontras distort atau berselisih. Nah, maksudnya bagaimana, Pak? Nah, kita lihat di sini ada pola garis. Ada pola garis ya. Warnanya hijau ya. Di sini ada yang menyimpang. Ini ada yang menyimpang. Nah, tapi dia warnanya tidak terlalu kontras. Ya, warnanya tidak terlalu kontras. Dan dia warnanya itu polanya juga tidak terlalu berbeda banget ya. Nah, beda kalau misalnya di sini ada binatang atau sobekan begitu, itu kontrasnya akan jadi terlihat banget. Tapi ini kontrasnya dia tidak terlalu kelihatan, jadi dia disebut dengan kontras distort. Nah, contoh ini ya ini. Ini bisa dikatakan dominasi ya. Dominasi yang pertama adalah ini, dominasi ukuran. Ya, dominasi ukuran. Nah, kemudian dominasi yang kedua, ini ada kaki di sini. Ya, ada kaki. Nah, khusus untuk yang ini, ya ada 4 kursi ini. Ini kita bisa katakan ini adalah dominasi berselisih ya, atau kontras distort ya. Kenapa? Karena ini warnanya tidak terlalu kontras ya, antara kursi 1, 2, 3, dan 4 ini. Itu tidak terlalu kontras. Hanya yang membedakan adalah keberadaan kaki ini. Ya, ada keberadaan kaki. Jadi ini tetap menjadi point of interest. Tapi dia tidak terlalu mencolok. Kira-kira seperti itu. Mungkin ini akan menjadi mencolok ya, atau menjadi kontras ekstrim ketika misalnya dia menggunakan celana warnanya biru atau warnanya merah yang sangat mencolok gitu ya. Itu jadi kontras ekstrim. Nah, ini kalau yang ini kontras ekstrim ya. Nah, kontras ekstrim itu bisa didapatkan dari beberapa pola ya, beberapa cara. Yang pertama ini adalah pengasingan. Ya, pengasingan. Pengasingan itu ada objek yang dia memisahkan diri dari yang lain. Nah, tapi bentuknya itu sama, mirip. Ya, mirip, hanya dia memisahkan diri. Jadi ini adalah kelompok, kemudian ini mengasingkan diri. Ya, yang ini mengasingkan diri, ada korek satu yang dia sudah terbakar, dia memisahkan diri. Maka ini disebut dengan kontras ekstrim dengan pengasingan. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya anomali. Ya, anomali. Jadi
kontras ekstrim yang disebabkan karena ada sesuatu yang rusak atau sesuatu yang sobek atau patah atau apapun. Nah, contoh ini. Nah, kalau objek yang rusak ini pasti dia akan menyita perhatian. Nah, kemudian ada berikutnya kontras ekstrim yang diambil dari cara ini ya, kesendirian ya, dengan cara pola kesendirian atau objek satu-satunya. Jadi kalau kesendirian ini berbeda dengan pengasingan ya. Kalau pengasingan yang tadi dia ada kelompok lain. Jadi ada kelompok yang lain atau objek yang lain kemudian ada satu yang memisahkan diri. Nah, tapi kalau point of interest yang kontras ekstrim kesendirian ini benar-benar dia hanya satu-satunya objek. Ya, ada satu-satunya objek. Ini kalau di objek ini yaitu pohon. Nah ini sama ya. Ini adalah satu-satunya objek. Otomatis akan menjadi kontras yang ekstrim. Apalagi kalau warnanya dibuat kontras semacam ini. Nah, ini kontras ekstrim. Nah, ini kontras ekstrim dengan pola kesendirian. Ya, pola kesendirian. Jadi, hanya ada satu-satunya objek yang ada di dalam frame. Ya, teman-teman untuk memotret semacam ini sebetulnya mudah ya, hanya membutuhkan jam terbang dan kepekaan itu tadi. Sama kepercayaan diri kalau Anda itu memotret sesuatu yang unik gitu ya. Jadi memang nampak sederhana, tapi seninya justru di situ. Ya, ini namanya hidden design fotografi. Nah, kemudian yang terakhir ya, ini ada yang namanya keseimbangan, pola keseimbangan. Nah, pola keseimbangan ini dibagi menjadi dua. Jadi yang pertama itu adalah asimetris atau optical. Yang kedua ini adalah mechanical atau simetri. Nah, kalau yang optical ini keseimbangan yang dirasakan. Ya, dirasakan. Jadi tidak selalu benar-benar seimbang secara matematis, tapi dalam mata kita atau perasaan kita bisa melihat ada yang namanya keseimbangan. Nah, kalau yang simetri ini adalah keseimbangan yang memang dia ukurannya kanan dan kiri sama atau atas dan bawah sama. Polanya itu benar-benar mekanik ya, atau keseimbangan yang kaku gitu. Nah, ini contoh. Nah, ini asimetris. Nah, ini kalau kita lihat ini keseimbangannya, misalnya kalau saya kasih garis tengah begini sebagai sumbu tengah. Nah, kanan dan kiri ini sama ya, meskipun ini asimetris ya. Dirasakan karena kalau kita lihat dua orang yang ada di sebelah kiri ya, ini sama dengan ini ya, ada tiga objek yang ada di sebelah kanan. Karena di sini ada objek kecil, objek besar, sama objek transparan. Itu. Jadi kanan dan kiri ini kita bisa rasakan itu sama. Ya, meskipun dia secara optikal. Ya. Nah, ini juga begitu. Jadi ini adalah asimetris. Kalau misalnya kita ambil garis tengah semacam ini, ya. Ini kanan dan kiri dia nampak berbeda, tapi kalau kita rasakan itu seimbang, ya seimbang, ya bobotnya. Karena apa? Yang satu ada objek manusia, yang satu di sini tidak ada manusia, tapi dia kebagian pintu yang lebih besar. Nah, sama yang sebelah kanan ini juga sama. Ini kalau kita ambil garis tengah, kalau yang sebelah kiri ini ada orang, sebelah kanan ada sepeda. Ya, kalau yang sebelah kiri di sini terang, agak terang, yang di sini dia agak gelap. Ya, meskipun tidak ada yang segelap orang yang ini. Ya, gitu. Jadi kita bisa rasakan meskipun dia tidak benar-benar seimbang. Nah, tapi kalau simetri itu benar-benar keseimbangan yang kaku. Ya, artinya kanan dan kiri itu sama persis. Nah, ini contohnya ini. Ya. Kanan dan kiri itu sama persis. Nah, kalau biasanya keseimbangan simetri itu ya paling gampang ya pas foto lah, pas foto itu pasti simetri. Ya meskipun keseimbangan simetri ini ya biasa ya, biasa itu. Nah, ini contoh simetri ya. Jadi kanan dan kiri
sama persis. Ya, sama persis. Nah, itu kira-kira ya gampangnya untuk komposisi. Ya, komposisi ini basicnya Nirmana dulu, meskipun nanti minggu depan akan ada komposisi part 2 yang kaitannya dengan street photography. Gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silahkan nanti bisa bertanya di forum Zoom ya. Saya matikan dulu untuk presentasinya.